Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftak edisi 2 Juli 2025. Seperti biasa malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di Aftak edisi kemarin 1 Juli. Ada berapa? Cukup banyak untuk pembahasan Aftak malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG ya. Hari ini ISG masih melanjutkan pelemahan penurunan. Ya, nampaknya terbentuk sebuah lower high ya, di mana ini adalah proses turun lebih lanjut ya dengan gap 6783 terdekat. Jadi belum ada perubahan, masih sama. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. TOR untuk swing, apakah besok masih berpotensi naik, berapa cut profit, dan TP selanjutnya saya punya di 500. Oke. Sudah punya di 500 ya. Oke. Kita lihat dari secara teknikal, potensi dari saham ini adalah konsolidasi ya. Jadi resist konsolidasi adalah TP selanjutnya ya, saat ini sudah di 0,6, tadi sudah tercapai 565. Ini TP swing terdekat ya. Kemudian TP area selanjutnya adalah di 595 sampai dengan 625. Untuk cut profit Anda bisa cut apabila dia turun ke bawah 510. Seperti itu. Boleh tolong bahas JPFA untuk strategi apa ini? Strategi kali ya. Trading plan jangka menengah, bisa masuk di harga sekarang, tunggu turun, atau breakout di harga berapa? Terima kasih Pak Yel, semoga sehat selalu. Oke, kita lihat untuk jangka menengah berarti trend following. Oke, untuk trend following belum bisa ya, karena ini trendnya turun ya. Jadi kalau sekarang ini kita lihat dari JPFA sendiri, trendnya masih turun. Jadi mungkin lebih cocok juga untuk swing trade. Karena sekarang sudah berada di support ya. Kalau untuk jangka menengah ini belum cocok menurut saya. Kalau misalkan dia untuk trend following harus uptrend dulu, paling tidak di atas 1700, 1700. Oke. Tolong bahas saham IPCC buat invest. Kira-kira berapa area best price yang memungkinkan untuk saat ini? Oke. Untuk teknikal ya berarti ya. Ini tidak tanya kelayakan investasi ya, gitu. Jadi kita langsung masuk ke apa namanya, ke teknikal jangka panjang. Oke. Jadi posisi saat ini saham ini sudah naik ya. Jadi ini sudah naik 79%. Ini kebetulan ini saham Bull Hunter, bukan saham PIR ataupun PIRS. Dan kebetulan kita sedang distribusi kemarin sebelum dividen ya. Nah, sekarang ini dia proses turun. Jadi kalau kita bicara teknikal, saham ini memang agak jauh ya kalau mau invest, karena sahamnya sekarang ini sudah cukup tinggi. Ya, jadi paling tidak ya saham ini kalau kita mau akum paling tinggi itu 900 ya. Secara teknikal, sekali lagi saya tidak bisa bicara fundamental ya di pertanyaan ini. Jawabannya saya tidak bisa menjawab fundamental karena pertanyaannya adalah teknikal. Ya, teknikal saya akan jawab teknikal jangka menengah panjang ya, menurut saya paling tinggi di 900 ke bawah. Jadi kalau mau akumulasi harus menunggu turun lebih dalam lagi, seperti itu. BRMS apakah berpotensi rebound? Berapa SL dan TP-nya? Saya punya di 400. Oke. Sementara ini masih turun dia dan sedang menguji support 392. Sepertinya ini agak rawan ya, kalau kita lihat di sini potensinya adalah melanjutkan penurunan ke 360 ya. Jadi ini gagal rebound dan justru malah turun, berarti ini ada potensi untuk menuruni kembali. Swing turun ini melanjutkan swing turun yang sedang berjalan dengan target terdekat di 370 sampai dengan 360 area. Begitu. Siapa F, kalau saham BRMS buat investasi, apakah layak jika dilihat dari fundamental dan profitnya? Jika layak, best buy-nya di berapa? Jadi BRMS ini ya, pertanyaan BRMS. Kalau kita bicara investasi di sekarang hari-hari ini ya, kebetulan saham ini juga pernah kita masuk di PIRS
tentu saja kita invest sebelum sahamnya naik ya, harusnya Februari 2022 ini ya. Nah, saat itu ya tentu saja like invest, tetapi saham ini kan saham yang juga bergantung pada komoditas ya. Kita tunjukkan supaya tidak ini ya. Jadi kita waktu itu kita rekomendasikan di 6 Februari 2022 di Pierce ya. Saat itu berapa ini? Sebentar saya cek ya, semoga masih bisa karena ini sudah lama. Oh ya, untuk waiting list saat ini antrian untuk private trading room ada 11 ya. Gitu. Silahkan bagi Anda yang ingin join private trading room, silahkan waiting list, link di deskripsi. Nah, kita coba akses ya, ini karena ini stock picks yang sudah expired, sudah kita distribusikan ya saham ini, karena sahamnya sudah naik ya ketika itu di Februari ya. Februari saat itu harga masih di 100-an ya, belum naik tentunya, baru akan naik ya. Jadi ketika kita investasi adalah carilah saham yang belum naik dengan fundamental yang layak invest. Jadi fundamental yang layak dulu ya, baru kita invest ketika sahamnya memang lagi turun atau belum naik. Jadi saat itu kita rekomendasikan ya di sini harga masih di 136. Kemudian target kita nggak muluk-muluk waktu itu di 230 ya. Nah, udah naik lebih bahkan ya. Target naiknya di 2022 waktu itu di 250-an ini ya. Bukan sempat 300, hampir 300. Nah di 2025 ini lanjut naik ya, lanjut uptrend. Apakah sekarang ini like invest? Menurut saya masih layak secara fundamental, namun harga sahamnya sudah cukup premium ya menurut saya. Jadi ketika kita investasi adalah yang poin pertama adalah kita mencari saham yang layak. Kedua, kita cek harga sahamnya sudah naik atau belum. Untuk BRMS mohon maaf untuk saat ini sudah naik. Jadi sangat berisiko tinggi. Risikonya berapa persen secara teknikal jangka panjang gitu ya. Kalau dia balik ya, kalau kita lihat dari karakteristiknya dia kembali ke EMA, jadi kita ambil EMA ini sebagai patokan resiko secara teknikal itu 46%. Nah monggo Anda mau atau tidak resiko segitu. Kalau misalkan Anda mau silahkan, karena fundamentalnya layak ya. Kalau tidak layak nggak mungkin kita masukkan ke Pierce ya. Tetapi dengan harga saham yang saat ini tentu saja kita berbeda ya. Ketika kita mencari saham, sekali lagi saya ulangi, ketika kita mencari saham untuk invest, yang pertama kita lihat adalah fundamentalnya. Yang kedua adalah teknikalnya ya. Kalau fundamentalnya layak, kita baru akan lanjut ke teknikal. Teknikalnya kita lihat harga sahamnya belum naik atau baru akan naik, barulah kita rekomendasikan di peer atau di Pierce. Jika kita menemukan saham yang fundamentalnya like invest, tetapi harga sahamnya sudah naik, contohnya saham BRMS ini, tentu saja kita akan skip, kita cari yang lainnya. Begitu kira-kira, semoga dapat dipahami. Siang Pak, apakah saham IOTF udah bisa masuk untuk swing trading? TP1, TP2 nya di angka berapa? Terus CL di angka berapa? Saya tadi masuk di angka 105. Mari kalau nggak salah sudah saya bahas. Udah kita bahas tuh. Anda bisa cari pembahasannya di apa namanya? You've Talk sebelumnya ya toh. Nah ya, ini kemarin kita bahas ini nih. Ini trend following, ini swing ya, saya nggak perlu ulangin ya, masih sama gitu. Malam Pak, setelah ISG tidak sanggup menembus 6.900 dan diharapkan turun kembali 6.400, 6.500, berapa besar kemungkinan melanjutkan penurunan hingga akhir 2026 untuk kembali retest area 5.800? Karena tren dari ISG sendiri untuk jangka menengah panjang kembali ke ISG ya, ini masih berada dalam proses koreksi ya, jangka menengah untuk ke bawah 6.000 ya. Sementara ini probabilitasnya kurang dari 50%. Kenapa begitu? Karena saat pullback atau B dibentuk lebih tinggi dari 0,3. Artinya ada cukup kuat ya ISG ini kemarin saat pullback. Ketika pullback ini di atas 0,3 atau di atas 0,5, kemungkinan besar wave C ya, ini saya ulangi lagi ya
dulu sudah saya sampaikan kalau dia tembus 0,6 berarti nanti C kemungkinan lebih tinggi daripada A. C yang kita lihat di sini adalah 6.400. Jadi berapa besar, pertanyaannya adalah berapa besar kemungkinan IHSG bisa turun ke bawah 6.000 atau tadi berapa 5.800? Saya akan menjawab di bawah 50%. Bisa ya, tidak ada yang tidak bisa di market ya. Prediksi saya bisa salah, bisa. Tapi secara struktur yang saya pahami, yang saya mengerti ya, kalau misalkan pullback B itu lebih tinggi dari 0,6 dari wave A ya, berarti C akan lebih kecil atau paling tidak sama dengan wave A ya. Gitu. Jadi kalau misalkan turun lebih rendah dari A, sepertinya kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan itu kita artikan sebagai probabilitas di bawah 50%. Seperti itu. Pak tolong bahas BUMI untuk trading, sebaiknya masuk di berapa TP dan stop loss-nya. Oke, kita lihat. Oke, kalau mau lihat saham-saham yang sudah pernah kita bahas, semua ada di Telegram Yef Advisor ya, silahkan dicari kode sahamnya. Oke, untuk Bumi trading ya, trading berapa masuknya TP dan stop loss-nya. Oke, kalau kita lihat dari saat ini ya, Bumi sedang menguji support ya, dan nampaknya ini sepertinya masih belum ada konfirmasi dia mau swing naiknya lanjut ya. Sebentar lagi mungkin akan terlihat. Karena dia sedang menguji 112, saran saya adalah tunggu dia breakout di atas 121 yang menandai atau mengkonfirmasi bahwa swing naiknya ini dimulai. Kalau tidak breakout 120 berarti Anda harus tunggu di bawah lagi di gap support 99 gitu ya. Jadi kalau Anda berhasil buy on breakout, Bumi berhasil breakout 120, Anda bisa beli dengan stop loss di 118 atau 115. Kemudian untuk take profitnya terdekat di 128, TP kedua di 140 gitu ya. Tuh. Mohon bahas saham LPPF, investasi secara fundamental dan teknikal. Terima kasih sebelumnya, semoga sehat Pak Yef dan sekeluarga, terima kasih doanya. Untuk LPPF seperti yang saya sudah sering sampaikan, saham ini tidak masuk ke kelayakan investasinya sejak 2018, waktu itu di harga 8.000-an ya. Yang kita bilang waktu itu bakal turun cukup jauh, ternyata lebih jauh dari perkiraan. Anda bisa cari pembahasan 2018 gitu ya, 2018 2017 waktu itu 8.000 nih ya. Nah ya, kita prediksi bakal turun ke 4.000, ternyata turunnya bahkan sampai ke bawah 1.000, bahkan bisa lebih dari perkiraan kami ya gitu. Kenapa ya? Fundamentalnya memang secara fundamental saham ini ya memang tidak memenuhi syarat layak invest. Kenapa? Karena memang ini retail dan secara margin sangat kecil ya, dan ini tidak stabil, bahkan di tahun-tahun yang berat ini bisa minus alias rugi. Ketika seperti itu, kita dihadapkan seperti itu ya, tentunya kita akan mencari alternatif saham yang lain yang lebih baik secara fundamental ya, dan mungkin LPPF ini bukanlah pilihan yang mungkin saat ini untuk investasi. Tapi kalau trading ini itu hal yang lain ya. Karena ini juga cukup tidak stabil ya. Ini drop ya, Anda lihat ini drop, kemudian tiba-tiba naik lagi, dan naiknya ini bukan berarti positif ya, negatif gitu ya. Jadi menurut saya kok tidak sulit ya, sekarang ini market lagi turun begini, cari yang lebih baik gitu ya, karena banyak yang diskon gitu ya. Trading only untuk LPBF. Apa ini? Solusinya nggak usah lihat portofolio Om, lihat portofolio saat mau come date aja di bulan Januari dan Maret ya. Monggo silahkan. Malam Pak F, tolong analisa BREN untuk swing. Oke, Anda mau cek tidak cek portofolio itu urusan Anda ya, tanggung jawab Anda sendiri ya. Kalau itu menurut saya bukan solusi ya, karena kita harus cek secara berkala kita punya portofolio, bagaimana fundamental saham yang kita pegang. Kalau investasi ya kan kita kalau menyangkut dividen berarti investasi ya, bagaimana payout-nya nanti, bagaimana yield yang potensi kita dapatkan itu terus harus dipantau ya, tidak terus menerus seperti trading, tapi paling tidak kita cek tidak hanya saat come date aja gitu ya. Kita harus bisa memproyeksi berapa yieldnya, berapa crude-nya dan sebagainya. Itu kalau kita cuma lihat come date-nya aja ya silahkan, monggo, kalau itu menurut Anda adalah solusi. Oke,
Oke, kalau kita lihat brand untuk apa namanya trading ya, saat ini sedang turun ya, swingnya turun. Jadi kalau swing turun seperti ini ya, yang kita harus lakukan adalah menunggu dia mencapai target turun dengan pola rounding top ya. Berarti di sini ada beberapa support yang mungkin Anda bisa tunggu. Kalau dia tembus 5650 ya, berarti Anda bisa tunggu di 5000, itu support terdekat dan mungkin bisa lebih ya, sampai dengan di gap 4250 ya, masih menunggu turun lebih dalam. Malam Pak Yef, semoga sehat selalu. Mohon info untuk BTN sell apa ini? Saat ini sell on strength di harga berapa? Resistnya gitu ya. BTN untuk jangka pendek. Oke, sell on strength sekarang ini tembus support ya, tembus support EMA ya. Dan untuk sell on strength sebentar kita coba melihat resistnya. Karena ini sedang menguji support. Sell on strength itu juga ditentukan oleh berapa posisi kita, di harga berapa kita punya gitu. Tapi kalau kita mengacu pada resisten ya, yang memungkinkan saat ini di area 1140 sampai dengan 1125, di area itu kita bisa sell on strength seperti itu. Tapi saya nggak tahu kan modal Anda di berapa, harus menunggu berapa lama, jangka pendek, jangka menengah gitu ya. Malam Pak Yef, saham UBAT untuk jangka panjang apakah saat ini sudah bisa masuk? Terima kasih, sehat selalu Pak Yef. Oke, kita lihat jangka panjang, kita bicara investasi fundamentalnya harus layak dulu. Kalau nggak layak ya kita nggak rekomendasikan. Udah ada belum ya ini ya saham baru ya? Nah ini belum ada ya, jadi kita no comment karena tidak ada datanya. Kita tidak mau merekomendasikan apa yang tidak ada, kita bisa analisa. Kita tidak bisa analisa berarti kita tidak bisa merekomendasikan. Atau misalkan saya mau investasi, datanya nggak ada, ya kita nggak akan berinvestasi. Kalaupun ada, datanya sedikit, itu pun tidak akan kita rekomendasikan. Kalau datanya sudah lengkap, angkanya sudah jelas, kita bisa kalkulasi, kita bisa proyeksi, barulah kita bisa mengatakan ini layak, ini tidak layak, begitu. Malam Pak Yef, apa Tugu bisa untuk invest jangka panjang? Kalau bisa beli di berapa best price-nya? Sepertinya sudah sering saya bahas juga bahwa saham ini juga tidak termasuk dalam saham yang layak invest. Sebentar ya, saya ingat-ingat juga. Nah ini ya, tidak stabil ya, tidak stabil dari sisi profitabilitas ya. Ini memang seperti ini ya, jadi tidak stabil. Ini yang menyebabkan memang mungkin kita bisa berkata seperti itu karena kita banyak sekali. Kita akan merilis stock picks sekitar 5 di bulan Agustus awal atau Juli akhir nanti ya, karena mengantisipasi penurunan IHSG ini tentu saja sebanyak saham-saham yang sangat menarik ya untuk kita rekomendasikan. Terakhir kita rekomendasikan BRI misalkan di PIR di 3.600 ke bawah gitu ya, dan kita harus merilis beberapa saham baru di bulan ini ya, bulan Juli akhir nanti atau di awal Agustus. Kita tergantung indeks akan turun lebih cepat atau lebih lambat daripada perkiraan. Nah itu yang akan menentukan kita merekomendasikan saham itu kita rilis. Kalau untuk saham seperti ini tentu saja ini bukan pilihan kami. Anda bisa lihat hijau merah ini secara awam kita bisa lihat angka merah dan hijau ini sebagai ketidakstabilan. Ya, ketidakstabilan kita tidak mau. Kenapa ketidakstabilan kita tidak mau? Yang pertama, kita akan kesulitan dalam memproyeksikan. Kita cari yang konsisten growth, ya. Kita cari yang mudah untuk kita kalkulasi dengan ya kalau kita bicara error, sedikit error, ya. Maksudnya kalau misalkan meleset itu nggak jauh-jauh amat, gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak stabil, ya tentu saja untuk mengkalkulasi itu akan lebih menantang. Kalau misalkan kita tidak ada opsi-opsi saham yang menarik, tentu saja ya bisa aja kita masukkan. Tetapi kan sekarang ini market lagi turun, lagi diskon, ya kita sampai bingung mau milih yang mana mau masuk, gitu loh, ya. Nah, itu salah satu yang tidak memenuhi syarat karena tidak stabil. Masih banyak yang stabil dan harga sahamnya sedang turun, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk Tugu saat ini. Udah sering saya bahas Pak itu Pak, ya. Baik. Semoga tidak ada yang terlewat ya, sudah saya bahas yang ada di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide, sudah berkonsultasi di kolom komentar.
Silahkan tulis kembali sama apa yang menarik, silahkan sampaikan sejelas mungkin, sedetil mungkin. Kita akan coba bahas di talk selanjutnya. Apabila Anda member, konsultasikan dengan advisor, ya tanyakan ke mereka terkait trading, terkait investing, terkait trend following, sesuai dengan layanan yang Anda ikutin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin ada salah ataupun ada yang tidak berkenan. Semoga dapat diambil sisi positifnya. Apabila tidak cocok silahkan diabaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.